Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Prof. Suteki dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi pertemuan yang keempat. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang raison d'être-nya hukum, masyarakat, negara, dan hukum, serta skema hubungan antara masyarakat, negara, dan hukum. Materi yang pertama mengenai raison d'être-nya hukum atau alasan keberadaan hukum. Timbulnya hukum sekurang-kurangnya harus ada kontak antara dua orang. Kontak ini dapat bersifat menyenangkan atau tidak menyenangkan, yakni sengketa dan perselisihan. Pada hakikatnya, hukum baru ada apabila terjadi konflik kepentingan. Ketika terjadi konflik kepentingan, mulai dipertengahkan siapa yang salah, siapa yang melanggar, siapa yang berhak, dan apa hukumannya. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar, tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, maka tidak akan ada orang yang mempersoalkan hukum. Jadi, raison d'être-nya hukum itu adalah konflik kepentingan manusia atau conflict of human interest. Soal alasan keberadaan hukum mengingatkan pada jargon Latin yang berbunyi ubi societas ibi ius. Hubungan masyarakat, negara, dan hukum disebutkan bahwa kaidah-kaidah hukum diperlukan dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Di dalam masyarakat pasti ada yang disebut dengan hukum. Cicero, pemikir pada zaman Romawi kuno, pernah menyebutkan sebuah adigium ubi societas ibi ius, yang diartikan di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Teori Cicero ini didukung oleh Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa hukum ada di seluruh dunia di mana ada masyarakat manusia. Hubungan antara masyarakat dan negara. Yang pertama, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Yang kedua, atau pemahaman sederhana bahwa negara adalah kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, maka tampak sekali hubungan masyarakat dan negara bahwa masyarakat adalah bagian dari negara dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat agar dapat mewujudkan cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut. Hubungan antara negara dan hukum. Negara adalah anak, tetapi juga orang tua dari hukum. Maksudnya, bahwa negara adalah anak dari hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum, serta negara adalah orang tua dari hukum. Maksudnya, bahwa negara melahirkan hukum. Untuk lebih memahami hubungan antara masyarakat, negara, dan hukum, dapat dilihat pada skema ini. Bahwa manusia yang merupakan makhluk sosial di mana memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, saling bergabung dengan manusia lain membentuk masyarakat. Kemudian dari masyarakat inilah terbentuk sebuah negara. Hubungan masyarakat dan negara sangat erat, karena kalau tidak ada masyarakat, negara tidak akan terbentuk. Namun, negara juga memiliki kekuasaan mengatur masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu. Lalu, kekuasaan yang dimiliki negara ini melahirkan hukum untuk mengatur ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hubungan negara dan hukum tidak hanya sampai di situ, namun sebenarnya negara lahir karena hukum. Hukum mengatur di masyarakat dengan memberikan hak dan kewajibannya bagi setiap manusia. Dari semua hubungan ini, tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan masyarakat dan negara. Untuk mencapai order atau ketertiban, tidak hanya mengandalkan persoalan hukum saja,
Namun, kaidah-kaidah lainnya seperti agama, kesusilaan juga diperhitungkan. Karena norma-norma tersebut merupakan satu kesatuan. Bekerjanya hukum dalam masyarakat juga berdampingan dengan norma yang lain untuk menciptakan order di masyarakat. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan dari Versti Fatia akan dibacakan dan dijawab oleh Salma Fadelia. Pertanyaan dari Citra Damai akan dibacakan dan dijawab oleh Miko Ivando. Pertanyaan dari Hana Fatima akan dibacakan dan dijawab oleh John Patrick. Pertanyaan dari Ivana Putri akan dibacakan dan dijawab oleh Putri Kusuma Wardani. Dan terakhir pertanyaan dari Zuraida Aziroh akan dibacakan dan dijawab oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kristi, yakni apa kelebihan dan kekurangan dalam hubungan masyarakat, negara, dan hukum. Dilihat dari kesimpulan materi kedua yang saya ambil, ketiganya memiliki kelebihan di mana masyarakat merupakan bagian dari negara dan negara memiliki kekuasaan membentuk hukum yang mengatur masyarakat demi cita dan tujuan hukum. Dan untuk kekurangannya, negara akan membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam mewujudkan cita dan tujuan negara, di mana banyak yang mengatur masyarakat hukum. Dan tidak hanya mengadakan hukum saja, tapi ada kaidah-kaidah lainnya seperti agama, kesusilaan, dan norma-norma lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Pertanyaannya adalah, hukum ada dalam masyarakat untuk mengatur ketertiban, namun tetap banyak kerusuhan dalam masyarakat. Bagaimana pendapat kalian? Menurut kami, dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya sikap tidak mampu mengendalikan diri, tidak berpikir panjang akan sebab dan akibat yang dilakukan seseorang hanya sekedar menyalurkan emosi yang berlebihan. Yang kedua, adanya tindakan seseorang masyarakat yang diambil menganggap dirinya paling benar meskipun melanggar hukum. Yang ketiga, biasanya kerusuhan timbul karena merasa bahwa hukum menjadi penghambat untuk mencapai keinginannya. Yang keempat, orang melanggar hukum karena terpaksa, merasa tidak ada pilihan lain, contohnya ekonomi, sosial, atau perintah atasan, walau hanya merupakan alibi. Dan yang terakhir, yaitu karena belum semua masyarakat memahami hukum secara benar. Maka dari itu, perlu disosialisasikan dan dipahamkan kepada masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hana Fatima. Pertanyaannya, apakah bisa lembaga yang berwenang membentuk hukum memanfaatkan wewenangnya membentuk hukum guna kepentingan golongan? Jawabannya tidak bisa, karena semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu biasanya disertai sanksi dan berlaku umum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ivana. Pertanyaannya adalah, hukum sebagai kontrol sosial, jelaskan penerapannya. Hukum sebagai kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum dapat menetapkan tingkah laku manusia untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Orang yang melakukan tingkah laku menyimpang nantinya akan dikenai sanksi atas perbuatannya. Contohnya, orang yang membunuh atau merampas nyawa orang lain maka dipidanakan dengan pasal 338 KUHP. Ini berarti hukum mengarahkan masyarakat untuk tidak membunuh dan menanamkan nilai kasih sayang sesama manusia. Kontrol sosial juga berkaitan dengan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam penegakan hukum atau criminal justice system. Selanjutnya, pertanyaan dari Zuraida. Berdasarkan materi yang terdapat di PowerPoint, dinyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar dapat mewujudkan tujuan dan cita masyarakat. Bisakah dijelaskan apa saja tujuan adanya hukum bagi masyarakat? Baik, akan saya jelaskan. Tujuan adanya hukum bagi kehidupan masyarakat yang pertama adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dapat memberi keadilan dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi para pelanggarnya.
Lalu, hukum berfungsi sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum merupakan alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari pertemuan kali ini adalah masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu merupakan bagian dari negara sebagai salah satu unsur terbentuknya negara. Dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya melalui pranata atau media hukum agar cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut dapat terwujud. Singkatnya, masyarakat merupakan bagian dari negara dan negara memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum yang mengatur masyarakat demi cita-cita dan tujuan hukum. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.